Yang keras Salib 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, para hadirin. Selamat datang di kegiatan debat bahasa Indonesia tahun pelajaran 2025-2026. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan para pendebat dari tim pemerintah. Pembicara pertama adalah Saudari Gadis. Pembicara kedua adalah Saudari Afifah. Pembicara ketiga adalah Saudara Kesa. Pembicara keempat adalah Saudara Fatimah. Berikutnya, saya perkenalkan para pendebat dari tim oposisi. Pembicara pertama adalah Saudari Nurul. Pembicara kedua adalah Saudara Rafa. Dan pembicara ketiga adalah Saudara Dinda. Di samping saya adalah Saudara Mirza sebagai pengatur waktu dan saya menjadi Alfa sebagai pembina debat kalian. Para hadirin, masuk debat pertandingan kelima ialah Dewan ini percaya bahwa pembelajaran di luar kelas lebih baik daripada pembelajaran di dalam kelas. Saya akan mengundang pembicara ke-1 dari tim pemerintah. Kami persilakan Saudara Ganis akan mulai pertama berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juri, tim oposisi dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Pro dan tegas mendukung mosi bahwa pembelajaran di luar kelas lebih baik daripada pembelajaran di dalam kelas. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya dari sebagai pembicara ke-1 dan ada Afifah sebagai pembicara kedua, juga ada Giza sebagai pembicara ketiga, sama yang terakhir Fatimah sebagai pembicara keempat. Berangkat kita bertanya, apakah belajar cukup dengan hanya duduk diam di dalam kelas, mendengar penjelasan lalu mencatat? Kami dari Timbo memberikan bahwa pembelajaran di luar kelas lebih baik daripada pembelajaran di dalam kelas. Hadirin sekalian, belajar di dalam kelas, belajar bukan hanya tentang menerima informasi, tetapi tentang memahami dan mengalami. Di sinilah kebetulan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran lebih kontekstual dan nyata. Pembelajaran di luar kelas memberikan pengalaman langsung. Jadi siswa itu bisa menerima teori, tidak menerima teori, tetapi juga bisa melihat langsung lingkungan sekitar tanpa berada di dalam satu ruangan. Hal ini membuat materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Juga meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama di luar kelas. Siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman maupun lingkungan sekitar. Ini melatih komunikasi siswa, kerjasama, dan kemampuan beradaptasi. Argumen yang ketiga, mengurangi kejenuhan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Susana, Stres siswa seringkali bersumber dari beban-beban, bukan di lingkungan. Memindahkan lokasi belajar keluar justru beresiko meningkatkan kecemasan bagi siswa. Ya, bagi siswa yang membutuhkan lingkungan tenang untuk proses informasi. Bagaimana caranya agar siswa yang belajar di luar kelas memiliki konsentrasi yang lebih baik dibandingkan di dalam kelas? dengan belajar di luar kelas, suasana menjadi lebih segar dan menyenangkan sehingga meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Menguatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Penggunaan yang kelas seringkali di struktur seperti di kelas. Hal ini menantang siswa untuk berpikir kritis, membaca masalah secara langsung dan lebih kreatif dalam menghadapi situasi.
berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami meyakini bahwa pembelajaran di luar kelas memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif, menyenangkan dan bermakna. Oleh karena itu, kami dari tim Pro dengan tegas mendukung mosi ini. Terima kasih. Pembicara ke-1, tim pemerintah pengawasan waktu selama 3 menit 49 detik. Saya akan menyerang pembicara ke-1 dari tim oposisi. Kami silakan memulai pertanyaan pembicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, moderator, dan tim pemerintah yang saya hormati. Sebelum masuk ke ranah argumen, izinkan saya untuk memperkenalkan para pendebat dari tim oposisi. Pembicara satu adalah saya sendiri yang akan memaparkan argumen-argumen terbuka. Pembicara kedua adalah Rafa yang akan menyampaikan argumen-argumen penguat. Dan pembicara ketiga adalah Jembar yang akan menyampaikan kasus. Kami di sini hadir untuk menyanggah dan memperkuat posisi kami sebagai tim oposisi. Argumen saya yang pertama adalah kurangnya struktur dan kedalaman akademik. Pembelajaran di luar kelas seringkali lebih bersifat rekreasional daripada edukasi, lebih berfokus kepada hiburan daripada pada pendidikan. Di dalam kelas, lingkungan telah dirancang secara khusus untuk meminimalisir distraksi. Di luar kelas, siswa mudah teralihkan oleh suara bising, cuaca atau orang asing yang menghambat pemahaman materi yang bersifat teoritis atau kompleks. Sulit untuk menjamin bahwa setiap siswa mendapatkan kualitas materi yang sama saat berada di lapangan dibandingkan dengan kurikulum terukur di dalam kelas. Yang kedua adalah efisiensi waktu dan fisik. Pembelajaran di luar kelas membutuhkan persiapan yang sangat besar, meliputi logistik, transportasi, dan perizinan yang seringkali tidak sebanding dengan output akademis yang dihasilkan. Banyak waktu habis hanya untuk perjalanan ataupun pengisian siswa, padahal waktu tersebut bisa digunakan untuk pendalaman materi yang lebih intensif di kelas. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial. Sekolah dengan anggaran rendah akan sulit melaksanakan pembelajaran luar kelas yang berkualitas, sehingga pembelajaran dalam kelas adalah bentuk pemerataan pendidikan yang inklusif. Yang argumen yang ketiga adalah batasan subjek mata pelajaran. Tidak semua mata pelajaran efektif diajarkan di luar kelas. Pelajaran seperti matematika murni, fisika teoritis, dan tata bahasa atau grammar membutuhkan konsentrasi tinggi dan alat bantu seperti papan tulis atau proyektor untuk visualisasi konsep abstrak yang tidak tersedia di alam bebas. Bahkan jika kita setuju bahwa belajar di luar kelas itu menyenangkan, manfaat tersebut sepenuhnya gugur ketika kita melihat aspek inklusivitas. Siswa dengan disabilitas fisik atau kondisi kesehatan tertentu seperti asma atau alergi berat akan merasa terpinggirkan dan kesulitan mengikuti pelajaran. Ruang kelas adalah satu-satunya tempat yang bisa diatur agar bisa
menyimpan memori jangka panjang. Yang terakhir ada motivasi tinggi. Pembelajaran di luar ruangan memberikan variasi yang menarik seperti motivasi belajar. Meskipun pembelajaran di dalam kelas tetap diperlukan teori dasar, metode luar kelas memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik. Pihak kontra mungkin mengatakan bahwa pembelajaran di dalam kelas terstruktur, namun struktur tanpa pelibatan siswa membuat pembelajaran menjadi membosankan dan kurang efektif. Sebaliknya, pembelajaran di luar kelas mendorong siswa untuk berpikir kritis, berinteraksi, dan belajar secara langsung dari lingkungan sekitar. Selain itu, siswa juga belajar keterampilan hidup seperti kerjasama, komunikasi, dan adaptasi yang sangat penting di dunia nyata. Pihak kontra mungkin beranggapan bahwa pembelajaran di dalam kelas lebih aman dan mudah dikontrol. Namun, kami melihat hal ini sebagai kelemahan. Lingkungan yang terlalu dikontrol membuat siswa kurang mandiri dan kurang siap menghadapi tantangan. Sebaliknya, pembelajaran di luar kelas melatih siswa untuk menghadapi situasi nyata, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, pembelajaran di luar kelas juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa karena mereka belajar dari lingkungan sekitar, bukan hanya dari. Dengan demikian, kami menegaskan bahwa pembelajaran di luar kelas lebih efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam, meningkatkan keaktifan siswa, serta membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan. Oleh karena itu, jelas bahwa pembelajaran di luar kelas lebih baik dibandingkan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Pembicaraan kedua dari pemerintah mampu selama 3 menit 15 detik. Saya akan mengundang pembicara kedua dari tim oposisi. Kami persilakan saudara Rafa. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan membuat argumen pembelajaran di luar kelas kurang terstruktur dan tidak sistematis. Belajar di dalam kelas harus dirancang berdasarkan kurikulum yang jelas, mulai dari materi dasar hingga lanjutan secara bertahap. Guru memiliki kontrol penuh terhadap alur pembelajaran sehingga tujuan belajar dapat tercapai secara maksimal. Sebaliknya, pembelajaran di luar kelas seringkali bergantung pada situasi dan kondisi lapangan, sehingga sulit dijaga alur yang sistematis. Akibatnya, siswa berpotensi kehilangan pemahaman konsep penting atau menerima materi yang tidak lengkap. Tingkat distraksi jauh lebih tinggi. Lingkungan luar kelas tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Faktor seperti kebisingan, cuaca panas atau hujan, aktivitas orang lain, hingga gangguan dari teman sebaya dapat menurunkan konsentrasi siswa. Hal ini berbeda dengan di dalam kelas, di mana suasana dapat diatur agar kondusif untuk belajar. Tingginya distraksi di luar kelas membuat Lingkungan yang terlalu dikontrol membuat siswa kurang siap menghadapi dunia nyata. Belajar juga butuh pengalaman, bukan hanya kenyamanan. pendidikan bukan sekedar tentang pengalaman, melainkan tentang ketuntasan dan keadilan. Kami telah membuktikan bahwa pembelajaran di dalam kelas bukanlah sebuah penjara, melainkan sebuah ekosistem yang dirancang dengan presisi. Justru di dalam kelas yang terstruktur, siswa belajar tingkat profesional dan disiplin, bagaimana cara menghargai orang yang bicara di depan, bagaimana berkonsentrasi dalam tekanan, dan bagaimana berdiskusi secara formal. Dunia kerja profesional mayoritas dilakukan di ruang tertutup yang terorganisir, melatih siswa untuk selalu butuh stimulasi. Luar ruangan justru membuat mereka sulit beradaptasi dengan realita dunia kerja profesional lainnya. Jika tidak semua mata pelajaran cocok diajarkan di luar kelas,
Beberapa mata pelajaran seperti matematika, fisika, atau teori tertentu membutuhkan penjelasan rinci, latihan intensif, serta penggunaan media seperti papan tulis atau proyektor. Belajar di luar kelas cenderung lebih cocok untuk kegiatan observasi atau praktik, tetapi tidak penting untuk materi yang membutuhkan fokus tinggi dan penjabaran konsep yang kompleks. Keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran di dalam kelas tersedia sebagai fasilitas pendukung seperti papan tulis, buku, proyektor, dan alat perangkat yang membantu proses belajar mengajar. Seperti itu di luar kelas, fasilitas tersebut seringkali tidak tersedia atau sulit digunakan. Hal ini dapat menghambat penyampaian materi dan mengurangi kualitas pembelajaran. 5. Risiko keamanan dan keselamatan lebih tinggi. Belajar di luar kelas memiliki potensi risiko kecelakaan. Perbedaan dua di momen ini kalau kita selama 4 menit lebih 4 detik. Saya akan mengundang penjelasan mulai dari tim pemerintah. Sekarang sudah dilihat, waktu akan dimulai ketika Yang terhormat kepada Ibu dari oposisi dan hadirin sekalian, saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro yang akan memperkuat posisi tim kami sekaligus menanggapi argumen dari tim oposisi. Yang pertama, tim oposisi mungkin berpendapat bahwa pembelajaran di dalam kelas lebih efektif karena lebih terstruktur dan mudah dikontrol. Namun, kami menilai bahwa struktur yang terlalu kaku justru membatasi eksplorasi siswa dalam dunia nyata. Masalah tidak selalu datang secara terstruktur sehingga pembelajaran di luar kelas justru lebih relevan dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang sebenarnya. Kedua, selain itu oposisi mungkin menyatakan bahwa pembelajaran di luar kelas mungkin sulit diawasi. Kami menolak argumen ini karena dengan perencanaan yang baik, pembelajaran di luar kelas tetap dapat berjalan efektif dan terarah. Bahkan metode ini justru melatih tanggung jawab dan kemandirian siswa. Saya ingin menegaskan kembali bahwa pembelajaran di luar kelas memberikan Kemandirian tanpa pengawasan ketat seringkali berujung pada miskonsepsi. Di luar kelas, rasio pengawasan guru menurun drastis. Akibatnya siswa mungkin menemukan jawaban, tetapi jawaban yang salah atau tidak akurat secara ilmiah. Jika metode pembelajaran di luar kelas digunakan, kita akan melaksanakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga siap menghadapi tantangan di dunia nyata, lebih mandiri, kreatif, dan sebaliknya. Jika kita hanya bergantung pada pembelajaran di dalam kelas, siswa berisiko menjadi pasif dan kurang siap menghadapi kehidupan di luar sekolah. Dengan mempertimbangkan bantahan kami dan penguatan argumen yang telah disampaikan, jelas bahwa pembelajaran di luar kelas lebih dibandingkan pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, kami tetap mendukung posisi ini. Izin menjawab Ibu Sejari tadi, pernyataan bahwa belajar di luar kelas sepenuhnya mandiri tanpa pengawasan itu kurang tepat. Namun, meskipun siswa diberi ruang
untuk lebih mandiri, tetap ada arahan dan pengawasan dari guru, baik secara langsung maupun instruksi yang jelas. Justru kemandirian tersebut menjadi nilai tambahan karena melatih tanggung jawab siswa, bukan berarti dibiarkan tanpa kontrol. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara ketiga diperintahkan mengajukan bersama 3 menit. Saya akan mengundang pembicara ketiga dari tim oposisi. Kami persilakan, saudara Dimar, waktu akan dimulai. Silakan. Pendidikan yang efektif membutuhkan lingkungan yang terkendali. Pelajaran adalah membutuhkan fokus dosen di luar kelas, atau secara keluarga, kondisi kendaraan, interaksi, lembaga keluarga, dan lingkungan komunikasi. Ruang kelas merupakan atmosfer serius yang secara psikologis memposisikan siswa untuk bisa menerima ini. Menghilangkan kelas berisiko mengubah pelajaran dengan fasilitas. Tidak semua sekolah berada di dekat hutan yang asli atau museum membahas dunia. Sekolah daerah industri atau barat tersebut akan kesulitan luar yang terjadi dalam biaya. Pembelajaran luar kelas seringkali membutuhkan transportasi tiket masuk dan keamanan. Hal ini akan memperolehkan orang tua murid dan pemerintah juga menyampaikan antara si kaya dan si miskin. Untuk penyelamatan dalam kelas, guru bisa menjamin keamanan untuk berjumpa di luar kelas, dari perasaan minta daya yang secara hukum dan moral merupakan syarat bagi institusi pendidikan. Untuk modern sangat padat, waktu yang habis untuk perjalanan atau persiapan logistik luar kelas dalam waktu yang berbuang, yang seharusnya bisa digunakan untuk membedah rumus rumit atau analisis sastra yang mendalam. Bagaimana guru bisa menilai secara objektif jika setiap siswa mendapatkan pengalaman yang berbeda di lapangan? Ruang kelas belum kita. Tadi dikatakan bahwa pembelajaran di luar kelas itu di lapangan, tapi pembelajaran di luar kelas bukan hanya di lapangan, bisa jadi ke museum atau ke taman kota. Jadi siswa-siswa itu bisa belajar tanpa harus menulis atau apapun. Terima kasih. Justru karena dengan luar sangat kompleks dan tidak terprediksi, kita butuh kelas sebagai lingkungan simulasi yang aman. Anda tidak mengadakan penerbangan pesawat langsung di udara. Anda menempatkan mereka di simulator. Kelas adalah filter yang menyaring informasi agar siswa tidak kewalahan oleh kompleksitas dunia luar yang belum saatnya mereka hadapi tanpa pasukan luar. Ruang kelas memastikan semua siswa mendapatkan paparan materi yang sama dan adil. Pembicara ketiga dipersilakan selama 3 menit 23 detik. Saya akan mengundang pembicara keempat dari tim pemerintah. Kami persilakan, saudara Faru, waktu akan dimulai. Hadirin dan Dewan Juri yang saya hormati, sebagai pembicara keempat, saya akan menyampaikan contoh dan kesimpulan bahwa pembelajaran di luar kelas lebih baik daripada pembelajaran di dalam kelas, berdasarkan fakta dan riset yang telah disampaikan.
Poin argumen yang pertama, praktek versus teori. Di kelas, siswa hanya menghafal teori. Di luar kelas, siswa hanya praktik langsung. Contoh, belajar ekosistem langsung di taman sekolah lebih membekas ingatan daripada sekedar melihat gambar rantai makanan di buku. Kedua, mengasah soft skill. Di luar kelas, itu kaku. Di luar kelas, siswa dipaksa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan dunia nyata. Contoh, sosiologi mewawancarai orang di pasar, melatih empati, keberanian, dan kemampuan adaptasi yang tidak bisa diajarkan oleh papan tulis. Argumen nomor 3, kesehatan mental dan fokus. Terkurung berjam-jam di kelas memicu stres dan bosan. Contoh, belajar di ruang terbuka, taman, memberikan udara yang segar, secara psikologis menurunkan stres sehingga siswa lebih antusias dan fokus menyerap pelajaran. Kesimpulan dan penutup. Dewan juri yang terhormat, pendidikan sejati tidak harus dikurung dalam 4 tembok. Dunia luar adalah laboratorium yang tempat teori diuji, empati dilatih, dan karakter dibentuk. Kita ingin mencetak generasi yang adaptif dan solutif, bukan sekedar mesin penghafal teks. Oleh karena itu, kami sangat bangga mendukung mosi ini. Terima kasih.